ya, kita udah sampai di penghujung tahun, yaitu di bulan Desember. Tapi meskipun kita udah di penghujung tahun Desember, tetapi tidak mengurangi kasih Tuhan terhadap kita. Oke, adik-adik semua, sebelum kita mau masuk ibadah, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus sepanjang tahun ini Tuhan Yesus, tahun 2021. Dan terima kasih Tuhan, kami telah sampai di penghujung tahun di bulan Desember Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Engkau tetap menuntun kami, tetap menyertai kami sampai kapanpun Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, dan biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan dapat berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita nyanyiin lagu Hari Ini Kurasa Bahagia, karena kita mesti bahagia karena Tuhan selalu bersama kita.
semua adik-adik yang ada di rumah, kita mau masuk ke dalam penyembahan, kita mau bertemu dengan hadirat Tuhan. Semuanya siapin hatinya, siapin seluruh jiwa dan rohnya buat bertemu dengan Tuhan, biar Tuhan ditinggikan, biar Tuhan berkenan atas pujian dan penyembahan yang kita naikkan.
dan penyembahan yang telah kami naikkan Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan berkenan di hadapan Engkau. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengar sedikit firman yang akan dibawakan oleh kakak-kakak. Berikan hikmat pada kakak-kakak yang akan memberikan firman, supaya firman yang disampaikan pada kami dapat kami dengar, dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Gak berasa banget ya kita udah sampai ke minggu pertama di bulan Desember. Ya, sabar sedikit ya, nanti kita akan ada Natal onsite. Nah, untuk minggu ini, biasanya di Desember itu kita ngerayain apa sih adik-adik? Hari Natal itu apa sih artinya adik-adik? Hari Natal itu adalah hari kelahirannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir, dia untuk datang menyelamatkan umat manusia dari semua dosa-dosanya. Adik-adik tahu nggak, kalau di zaman dulu banget sebelum ada Tuhan Yesus, di zamannya Musa ya kurang lebih ya, pas Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka itu kalau berdosa nggak bisa sembarangan doa loh adik-adik. Kan kalau kita sekarang kita bisa doa minta ampun. Nah, kalau di zaman yang dulu itu bangsa Israel, mereka nggak bisa cuma doa doang. Mereka itu harus membawa korban, ya. Korbannya bisa lembu, bisa domba, bisa burung. Jadi tiap kali bangsa Israel itu berdosa, mereka harus menyembelih seekor hewan untuk menebus dosa mereka, istilahnya gitu ya. Dan bukan cuma untuk menebus dosa doang, nanti ada korban khusus buat perayaan ini, ada korban khusus untuk perayaan itu, macem-macem pokoknya. Tapi di zaman itu karena Tuhan Yesus belum lahir ke dunia, jadi mereka ya nggak bisa cuma doa minta ampun dong, harus ada yang dikorbankan. Tapi Tuhan Yesus, Tuhan di surga itu dia tidak mau hal itu berlanjut seperti itu terus, karena ya Tuhan Yesus sangat mengasihi umat manusia. Dia sadar kalau ya umat manusia ini penuh dosanya, dan Tuhan itu ingin dekat sama orang-orang yang dia kasihi, orang yang dia ciptakan, orang yang juga mengasihi dia ya. Tapi sebelum Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, dia itu udah dinubuatkan akan datang ke dunia dari zaman dulu banget sebelum Tuhan Yesus itu lahir, dari zaman Perjanjian Lama. Salah satu nabi yang menubuatkan Tuhan Yesus akan lahir adalah Nabi Yesaya. Kita lihat ya adik-adik ya, kita buka Alkitab yuk. Kita buka di Yesaya 9 ayat 5. Kakak bacain ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seperti lagu yang kita nyanyiin tadi ya adik-adik ya, lagu seorang anak telah lahir untuk kita. Di zaman itu Yesaya belum tahu Yesus itu seperti apa sih. Yesus itu orangnya seperti apa, warna kulitnya seperti apa, apakah dia tinggi. Pokoknya dia itu sama sekali nggak tahu. Tapi oleh anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yesaya, Yesaya pun bisa mendapatkan nubuatan ini, kalau ada seorang anak yang akan lahir di Israel yang akan menebus semua dosa manusia. Kalau kalian ingat, siapa nama orang tua Yesus di dunia ini? Siapa yang ingat? Nama bapaknya adalah Yusuf dan nama ibunya adalah Maria. Yusuf dan Maria itu sebetulnya mereka bukan yang hebat, bukan orang yang spesial. Yesus bisa aja dia memilih untuk lahir di misalnya di mana, di keluarga kerajaan, dia jadi pangeran, bisa aja. Atau mungkin dia memilih untuk dilahirkan di tempat rumah orang kaya, bisa aja. Tapi Tuhan Yesus nggak mau seperti itu. Dia nggak mau menjadi
sosok manusia yang sombong. Dia memilih untuk lahir di keluarganya Yusuf dan Maria ini. Yusuf itu padahal bukan seorang yang kaya, bukan seorang yang hebat. Dia itu pekerjaannya adalah tukang kayu, ya adik-adik ya. Yusuf itu cuma bekerja sebagai tukang kayu. Jadi waktu itu Yusuf dan Maria baru bertunangan, mereka belum menikah ya adik-adik ya. Suatu hari si ibu Maria itu dia ditantangin sama seorang malaikat. Malaikatnya ini bernama Gabriel. Gabriel bilang ke Maria kalau Maria akan mengandung anak Allah yang diberi nama Immanuel atau Yesus. Maria waktu itu sempat tanya sama Gabriel ini, tapi bagaimana caranya aku hamil? Kan aku ini belum bersuami. Mana bisa saya hamil? Tapi Gabriel bilang, tenang, Roh Kudus yang akan menganugerahkan anak itu ke dalam rahim kamu, kata Gabriel begitu. Jadi akhirnya ya udah, Maria pun percaya dan Maria pun akhirnya mengandung. Padahal dia belum menikah di saat itu. Dia belum ada suaminya, tiba-tiba dia mengandung secara ajaib. Dan akhirnya dia pun harus melahirkan ya. Waktu dia mau melahirkan waktu itu lagi ada sensus penduduk. Dia harus pergi dari kota tempat kediamannya ke Bethlehem. Di Bethlehem itu dia mau melahirkan, tapi di saat itu ya adik-adik ya, semua hotel-hotel tempat penginapan itu penuh semuanya. Di zaman dulu itu belum ada itu rumah bidan, rumah sakit untuk bersalin itu belum ada. Biasanya mereka ya di rumahnya sendiri, atau ya kalau mereka di luar ya di tempat penginapan. Mereka cari tempat penginapan yang satu, wah udah penuh semuanya. Mereka pindah lagi ke tempat penginapan yang kedua, ditanya sama pemilik penginapannya itu, katanya aduh nggak bisa, udah penuh. Akhirnya mereka pindah terus sampai akhirnya mereka ya mungkin udah capek. Adik-adik ya gimana nggak capek ya. Mereka waktu itu kan belum ada mobil, belum ada motor. Mereka mungkin jalan kaki atau mungkin naik kuda atau unta. Mereka mencari penginapan itu gak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya hari itu udah mulai malam. Marianya juga udah sakitan, dia mau melahirkan. Akhirnya ada satu orang yang mempunyai tempat penginapan yang dia bilang sama Yusuf dan Maria, aduh kamar saya penuh, semuanya penuh, tapi kalau Bapak Ibu mau itu ada kandang binatang, di situ mungkin kalian bisa bermalam di situ. Saking itu semua tempat penginapannya penuh, akhirnya mereka pun bermalam di situ ya adik-adik ya. Dan di kandang kecil itu, di atas sebuah palungan, di sanalah juru selamat kita, Tuhan Yesus lahir. Jadi kalau kalian renungkan lagi, Yesus itu nggak lahir di ranjang yang mewah, atau dia nggak lahir di rumah yang mewah, dia nggak lahir di tempat yang bagus. Adik-adik kalau dilahirkan di zaman sekarang, coba deh tanya ke orang tua kalian. Waktu saya dilahirkan dulu, saya lahirnya di mana sih? Mungkin ada yang dijawab di bidan, atau mungkin ada yang jauh di rumah sakit, atau mungkin ada adik-adik yang lahir di rumah sendiri mungkin, tapi kan nggak ada yang lahir di dalam palungan ya adik-adik ya. Kakak percaya nggak ada yang lahir di kandang binatang. Tapi Yesus itu, dia itu Tuhan, dia itu di atas surga itu ya pastinya jauh lebih mewah daripada dunia ini adik-adik ya. Tapi dia itu rela lahir di atas di dalam palungan itu, dibungkus sama kain lampin, dan disitulah lahirnya Tuhan Yesus sebagai bayi. Bayi belum bisa ngapa-ngapain, dia belum bisa melakukan mujizat, jalan aja belum bisa, ngomong aja belum bisa. Dia rela lahir sebagai bayi yang gak bisa ngapa-ngapain, untuk akhirnya dia bertumbuh dan akhirnya dia menjadi penebus dosa manusia ya adik-adik ya. Sehingga kita gak usah lagi menyembelih korban lagi adik-adik. Kalau Tuhan Yesus belum datang, mungkin kita sampai sekarang harus menyembelih korban lagi. Mungkin kita belum bisa berdoa langsung sama Tuhan. Ya, di zaman dulu itu
Orang kalau doa masuk ke bait Allah itu hadirat Tuhan itu bisa sangat berkuasa ya adik-adik ya. Itu orang tuh bisa mati kalau kena hadirat Tuhan. Tapi karena ada Tuhan Yesus yang datang menebus dosa kita, sehingga Yesus pun menjadi jembatan untuk kita bisa berdoa langsung. Ya adik-adik ya, kita bersyukur banget kalau Tuhan Yesus itu rela lahir di dunia ini untuk menebus dosa kita. Dan di bulan ini, di bulan Desember, ya kita bersyukurlah sama Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus itu mau lahir untuk kita. Oke adik-adik ya, jadi jangan lupa di bulan Desember ini kita harus selalu bersyukur karena kita memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya. Sekarang kita mau ayat hafalan ya adik-adik. Kita buka di ayat yang tadi ya. Kita buka di ayat yang tadi, Yesaya 9 ayat 5. Kakak bacakan sekali lagi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau untuk kelas kecil, cukup sampai A aja ya, sampai seorang putra telah diberikan untuk kita. Itu yang kelas kecil. Tapi kalau kalian udah besar, udah kelas besar, sampai habis ya dihafalin ayatnya. Ayat ini ayat yang spesial karena ayat ini udah ada puluhan bahkan mungkin ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus hadir. Oke adik-adik ya, yuk udah sampai sini aja. Kita tutup dalam doa, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah rela datang ke dunia untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Biarlah di bulan Desember ini ya Tuhan, peringatan hari Natal ini kami bisa semakin bersyukur Tuhan. Kami bisa semakin bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Dan kami bisa menyadari bahwa begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Agar kami bisa melakukan tugas dan aktivitas kami sehari-hari dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala sesuatunya. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.